Shalom, apakah suara saya jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak David. Untuk kesempatan pagi ini, izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2024. Dan doa kami, doa saya, semuanya ada di dalam sehat-sehat semua. Sekalipun mungkin perjalanan kita ada badai, mungkin ada masalah, tetapi Tuhan menyertai kita. Pasti ada kemenangan. Amin. Haleluya. Saya akan belajar firman Tuhan ini. Mungkin nasihat Tuhan di tahun 2024 ini. Saya akan kasih tema lelah tapi tidak kalah. Ya, sekalipun kita di dalam perjalanan tahun 2024 ini kita lelah, tetapi tidak kalah. Lelah tetapi kita tetap menang. Lelah tetapi kita ada pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpaku, lelah pasti, tetapi kita ada semangat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Amin. Yang terpenting kita lelah, tidak kalah, dan tetap menang di dalam Tuhan. Amin. Coba kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Ingat, Daud bersama-sama dengan tim pemenangnya, tim suksesnya, lalu berperang melawan orang Filistin. Ya, melawan orang Filistin, ya. Di situ berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Sampai Daud menjadi letih lesu. Oh, luar biasa. Firman Tuhan nasihat dari ini, ya, bahwa mengenai firman Tuhan ini, ketika terjadi lagi peperangan, artinya apa, saudara? Artinya peperangan ini berulang-ulang kali, bukan sekali Daud mengalami peperangan, tapi berulang kali. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini, saudara? Siapa yang tidak kenal akan Daud? Masa mudanya mengembalakan domba pun ada masalah yang dia hadapi. Ya, yang dihadapi adalah binatang-binatang buas. Dan tak kalah Daud diurapi dan Roh Allah terus menyertai Daud. Tantangan di depan dia luar biasa berat yang dia hadapi. Lawan Goliat, tetapi penyertaan Tuhan ada kemenangan. Daud mengalami berbagai masalah, percobaan yang dia hadapi. Ya, peperangan berulang-ulang kali. Bagaimana di dalam kehidupan saudara dan saya? Pada tanggal 22 kemarin Pak Suwito juga sudah menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa di tahun 2023 adalah tahun yang sangat berat. Saya pun alami, saudara yang Tuhan kasihi, sepanjang tahun 2023 untuk pribadi saya adalah tahun yang sangat-sangat berat dan sulit untuk kita katakan. Bagi saya tahun-tahun ini adalah tahun yang begitu banyak masalah, silih berganti. Seperti Daud mengalami berganti, terus silih berganti. Masalah demi masalah sudah selesai, datang lagi masalah baru. Hal-hal yang saya alami luar biasa di tahun 2023. Salah satunya adalah momen kehilangan atau melepaskan. Kehilangan sesuatu yang ada di dalam hati dan melepaskan sesuatu yang ada di dalam genggaman kita. Sedih, ya. Sakit, ya. Lelah, oke. Berat beban kita, benar. Tetapi pada akhirnya kita mau belajar dan belajar terus.
untuk menerima kenyataan. Tuhan senantiasa memberikan aku kekuatan. Dan pada akhirnya di tahun kita bisa 23, kita bisa lewati. Ada penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita ada di awal tahun 2024. Kita sudah berjalan 9 hari ini. Apa yang akan kita hadapi di perjalanan tahun ini? Kita pun nggak tahu, nggak mengerti. Hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas, Ebenezer. Tahun yang lalu Tuhan memelihara hidup kita, menolong hidup kita. Tahun ini pun Tuhan pasti menolong hidup kita. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Tahun ini pun Tuhan pasti menolong kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Persoalan seperti Daud luar biasa, tantangan. Bukan semakin tahun adalah semakin ringan. Tidak. Semakin tahun adalah persoalan mungkin semakin berat. Daud juga mengalami hal ini. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 21 ayat 20. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kalau ayat tadi 16, 17, 18, 19 itu pun tantangan berat bagi Daud. Peperangan terus terjadi, ya, berulang-ulang kali. Saya cuplik untuk tahun ayat 20-nya. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Jadi totalnya berapa? 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk adalah orang-orang raksasa, keturunan raksasa, saudara. Luar biasa. Ya, termasuk keturunan raksasa. Tantangan Daud semakin luar biasa. Ya, kali ini musuh yang dihadapi Daud adalah aneh. Jarinya 6, berarti 24. Ini menggambarkan sesuatu, ya, bahwa musuh yang dihadapi Daud adalah musuh yang tangguh, yang kuat. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat mengatasinya. Luar biasa, kita mau belajar seperti Daud. Kalau di ayat 21-nya saudara yang Tuhan kasih, tak kala Daud ada di dalam kelemahan, lesu, letih, ada seorang anak dari kakaknya Daud, namanya Simea, ya, namanya Simea, kakaknya Daud. Dia punya anak namanya Yonatan. Yonatan itu berarti ponakannya Daud. Dia dapat mengalahkan orang ini. Luar biasa, kerjasama yang dahsyat. Ya, artinya saat-saat ini kaula muda berperan untuk mengatasi situasi keadaan saat ini. Mungkin digital yang begitu luar biasa kita hadapi, tetapi ada generasi muda milenial yang membantu, ya, menolong masalah-masalah yang ada di depan, yang Daud pun tidak tahu. Daud berperan luar biasa, ya, punya tim yang luar biasa, yang tadi bersama-sama dengan tim pemenangnya. Ternyata Yonatan, keponakan Daud, milenial, generasi muda, untuk kita tahu persis di gereja-gereja kita pun harus memiliki generasi-generasi penerus yang menghadapi tantangan-tantangan di depan kita yang luar biasa. Untuk keluarga-keluarga kita, anak cucu kita pun berperan untuk selalu membantu mengatasi masalah-masalah orang tua mungkin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat perjalanan Daud yang luar biasa, tantangan di depan luar biasa, kita mau belajar hari ini seperti Daud, ya. Kita bisa menganalisa atau mengambil kesimpulan, sekalipun kita letih, tetapi kita menang. Amin. Ya, ada 3 kunci yang akan saya berikan pagi ini. Ya, coba kita lihat. Ada 3 kunci untuk perjalanan di tahun 2024 ini. Ya, kunci yang pertama, saudara yang Tuhan kasihi, ya, kunci yang pertama, hubungan intim dengan Tuhan. Itu kunci ya, dekat dengan Tuhan. Ya,
terpaut dengan Tuhan. Ini penting sekali. Ya, bagaimana kita akan berhasil di tahun 2024? Ada kemenangan apabila kita intim dengan Tuhan. Kita mau belajar seperti Daud, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekasih, bagaimana dengan hubungan saudara dan saya terhadap Tuhan? Apakah cuma sekedar mengenal? Kalau sekedar mengenal dengan Tuhan, tidak ada keintiman, tidak ada kedekatan, tidak ada keakraban dengan Tuhan, bagaimana persoalan kita bisa selesai? Sama aja kalau siapa yang tidak tahu Bapak Presiden ya Jokowi, semua tahu. Tapi apakah Pak Presiden itu tahu kita? Yang terpenting bagaimana kita hubungannya. Kalau kita hubungannya intim, apapun masalahnya. Kita belajar seperti Daud, 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan memberikan orang-orang Palestina itu kepadamu. Wow, luar biasa tuh, saudara yang Tuhan kasih. Ya, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Oh, Bapak Ibu Saudara lihat perkataan Daud. Pertanyaannya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Atau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Kalau tidak intim dengan Tuhan, nggak mungkin dia akan bertanya demikian. Pasti dia akan maju aja. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Kalau ada keintiman, doa-doa kita ada jawaban. Amin. Majulah. Luar biasa. Kalau ada keintiman dengan Tuhan, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan terlebih-lebih, kalau kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Usaha apapun masalah kita, ya, pekerjaan apapun, kalau kita intim dengan Tuhan dan kita berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti ada pertolongan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua, ya, kunci yang kedua untuk kita mengatasi tahun 2024 supaya kita ada kemenangan. Ya, yang Tuhan berikan buat kita hari ini adalah kunci yang kedua, taat melakukan firman. Ya, coba kita lihat, ketaatan itu penting. Ya, kesetiaan itu penting. Tak kala kita mendengar firman Tuhan, tak kala kita membaca firman Tuhan, itu penting sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita bisa ada kemenangan dan masalah. Kita pun belajar kepada Daud. Ketika Daud berkata ada penyerangan lagi, ya, 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kita baca. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Luar biasa, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran dan sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon karpau. Oh, luar biasa. Tuhan luar biasa buat Daud. Ya, tak kala ada orang Filistin, dia memasak strategi yang luar biasa. Dia mulai menyebar, dia mulai memencar. Di saat Daud nanti akan masuk menyerang, pasti Daud akan terkepung oleh orang-orang Filistin.
Tetapi Daud luar biasa karena keakraban dengan Tuhan, kesetiaannya dengan Tuhan, ketaatannya dengan Tuhan. Maka dia bertanya, dan Tuhan jawab apa? Janganlah maju, tetapi buat lingkaran. Artinya orang-orang Filistin pun memiliki strategi apapun, Tuhan tahu dia harus terkepung oleh orang-orang Daud. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kalau baca di dalam ayat 24-nya saya bacakan. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Ingat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang-orang Filistin. Ayat 25-nya, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ya, kepada Daud. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Luar biasa. Kalau saya merenungkan pembacaan ayat ini, saya terkagum. Benar, luar biasa. Tak kala musuh membuat strategi yang mungkin bisa mengalahkan Daud, tetapi tak kala kita berseru kepada Tuhan, tak kala kita dekat kepada Tuhan, tak kala kita taat akan firman-Nya, akan perintah-perintahnya, Tuhan memberi solusi yang luar biasa. Tak kala tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Amin. Tak kala kita ada di dalam kesulitan, Tuhan ada pertolongan. Kenapa? Kita taat, kita setia mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Benar kagum, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Baca firman Tuhan ini saya merasakan luar biasa strateginya Tuhan. Benar. Kalau Daud sembarangan aja masuk, pasti Daud akan mengalami kegagalan. Tetapi Daud bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberi solusi yang luar biasa. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud yang luar biasa. Bila kita menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan, ada jalan keluar. Ingat, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan. Namun seringkali kita gegabah. Menurut kita adalah benar, kita jalan sendiri. Yang terjadi adalah kegagalan dan kegagalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, marilah kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan dan kemenangan buat kita. Haleluya. Ya Tuhan, saudara yang Tuhan kasih, bahkan Tuhan berjanji di dalam 2 Samuel 8 ayat 6b, nanti Bapak Ibu Saudara baca di sana. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Itu janji Tuhan kepada Daud luar biasa. Kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan menjamin kemenangan. Karena apa? Kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, ketaatan mendengar suara-suara Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ada solusi yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, ya kita yang ketiga. Yang ketiga adalah kuncinya tetap percaya pada Yesus. Kunci yang ketiga ini luar biasa. Tuhan berikan solusi untuk mengatasi di tahun 2024 sekalipun tantangan kita berat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tetap percaya pada Yesus. Tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Yesus. Kalau ini kita ada di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024, saya yakin Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu, memang di tahun 2024 banyak prediksi bahwa ada 7-9 masalah besar yang akan terjadi. Wow, kita seringkali takut, kita seringkali khawatir, gentar,
menghadapi masalah-masalah yang ada di depan sana. Ya, tapi jangan khawatir. Sekalipun masalah-masalah akan datang, 7-9 masalah besar yang terjadi, kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang ada. Amin. Oh haleluya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wow, luar biasa. Ada janji Tuhan. Tak kala kita ada di dalam kekhawatiran, tak kala kita ada di dalam ketakutan, ada janji-janji Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Pasti Tuhan yang menjanjikan, Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Janji-janji Tuhan kita akan lihat luar biasa dahsyat. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Dalam kesulitan apapun, dalam masalah apapun yang kita hadapi, ingat, Tuhan tetap menolong saudara dan saya. Janganlah takut menghadapi masalah-masalah yang akan datang, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan memegang tangan saudara, luar biasa memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita pun belajar kepada Daud, kalau Daud ada di dalam kesulitan. Oh luar biasa, 2 Samuel 22 ayat yang ke-6, 5 dan 6. Sesungguhnya kedua-kedua maut telah menyelimuti aku, kata Daud. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ayat 6. Tali-tali dunia orang mati telah melilit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Daud berkata demikian, luar biasa, seolah-olah sudah tidak ada harapan bagi Daud. Semuanya tidak ada harapan lagi untuk Daud. Maju kena, mundur pun kena. Oh Tuhan sudah luar biasa memelihara Daud. Tak kala Daud berseru, tak kala Daud ada di dalam kesesakan, Daud tetap mengenal bahwa Tuhan Allah menyertai dia. Ketika dalam kesesakanku, aku berseru pada Tuhan. Aku berteriak mohon pertolongan. Dengarlah suaraku di baitnya. Oh luar biasa, tak kala Daud tidak ada harapan lagi, namun dia tetap berharap kepada Tuhan, memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, memiliki ketaatan mendengar suara-suara Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan Daud dalam ayat yang keempat, sesungguhnya ya terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Luar biasa. Ada janji-janji Tuhan yang senantiasa menolong Daud. Ada janji-janji Tuhan yang senantiasa akan menolong saudara dan saya di tahun-tahun yang sulit. Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah datang untuk menimpa kita, tetapi ingat, ada 3 kunci, minimal 3 kunci ini. Pagi ini Tuhan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kunci yang pertama adalah hubungan intim dengan Tuhan. Kita ciptakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, intim dengan Tuhan, dekat dengan hanya dekat Allah saja aku pernah. Sekalipun badai itu menerpa kita ada ketenangan karena kita dekat dengan Tuhan. Ada ketaatan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap percaya, tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi ini untuk berjalan di tahun 2024. Kita berjalan bersama Tuhan.
pasti ada kemenangan, pasti ada pertolongan, dan kita pasti memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kita akan senantiasa melihat akan janji dan pertolongan Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Dan Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Haleluya. Amin.